Mulai dari perkenalan ya, Bu? Boleh, siap. Ya, Assalamualaikum Bu Alwin. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama kita kenal dulu ya Bu. Saya Chantia dari Prodi Teknik Sipil semester 4 Unimed. Sekarang kita dulu. Ya, saya Alwin Om. Dari mana ya? Suara kira usaha. Ya. Nah, Ibu Alwin ini dikenal ke usahanya mau ya Bu. Bus edukasi entrepreneurship gitu ya Bu. Ya, mobil wisata edukasi entrepreneurship. Ya. Itu kita bisa diajak ke keliling Kota Medan sambil belajar tentang entrepreneurship. Misalnya kita bisa melihat pemandangan panorama atau tempat wisata budaya dan sebagainya gitu. Nah, jadi terkait mau ini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu nih, supaya teman-teman juga tahu nih buat yang penasaran. Termasuk saya juga penasaran. Oke. Yang pertama itu sejak kapan Ibu mulai usaha mau ini? Jadi MOI ini kira-kira tahun 2019. Berarti udah 4 tahun ya Bu? Iya. Udah mau 4 tahun. 2019. Dulu sih awalnya cuma sekedar ini ya, kayak bikin diskusi-diskusi dengan teman-teman. Kalian kalau disebut Kota Medan itu kota apa sih? Nah, metropolitan. Ini jawabannya bagus nih. Tapi banyak saya ketika diskusi dengan teman-teman mahasiswa, rata-rata tuh bilang ini, Medan tuh kota apa? Kota terjorok, kota sejuta lubang, hanya kayak gitu-gitu gitu kan. Dan bagi kita mungkin pada saat itu sesuatu yang lucu. Tapi ada yang dilupakan orang-orang ketika kita punya stigma seperti itu, dan stigma itu didengar oleh generasi muda yang masih mini-mini lah gitu ya istilahnya, masih anak-anak. Kebayang nggak 10-15 tahun mendatang apa yang ada dalam bayangan mereka? Mungkin ya tetap seperti itu. Iya, mereka nggak bangga dengan kota ini. Gitu. Jadi akhirnya saya mencoba gimana ya cara kita bisa menghadirkan kecintaan terhadap kota, tapi dengan cara yang asik. Jadi kita lihat apa potensi yang ada di kota kita, kemudian kita bandingkan dengan kota-kota yang lain, dengan negara yang lain. Kita ngelakuin studi lah ya, jadi kita field trip ke berbagai daerah lain juga. Saya melihat Pineng itu punya hop on hop juga, CAT namanya itu ya, busnya. Singapura juga punya hop on hop, kemudian Malaysia punya hop on hop juga gitu. Bedanya nggak ada guide-nya, jadi kita cuma dengerin ini doang, interpreter, ada alatnya, kita denger doang gitu. Dan harganya cukup lumayan, hampir 300.000 lah kalau 200.000 sekian gitu ya. Nah, kemudian kita ngelihat lagi potensi yang ada di daerah kita. Kayak tadi kalau saya bilang Jakarta, teman-teman kebayangnya apa Jakarta? Monas gitu ya, kota-kota besar gitu ya, kota termacet. Ya, itulah. Terus kalau saya bilang Bandung, kebayangnya apa? Gunung Merapi, Oh, Lautan Bandung, Merapi. ya. Oke, Bandung ya, oke lah. Mungkin itu tagline-nya lah ya. Nah, kalau Bandung mungkin orang mengingatnya tuh, wah smart city nih gitu ya, Mojang Bandung gitu-gitulah. Kalau Jogja juga orang anggapnya, oh di sini kota pelajar, kota seni gitu ya. Tapi ketika Medan blank. Nah, akhirnya kita coba cari kajian sebenarnya Medan itu kota apa sih gitu. Jadi kita buka literasinya, dibuka dulu dari sisi sejarahnya, budayanya, terus melihat kesukuan yang ada, potensi-potensi besar apa yang bisa kita angkat tentang kota Medan. Dari situ akhirnya saya coba rangkumin. Ternyata 4 poin saja yang dengan mudah kita bisa sampaikan dengan waktu 2,5 jam, ya, jadi sebuah pengetahuan yang komplit. Nah, jadi yang pertama itu city tour, kita ajak jalan-jalan nih, melihat kota Medan. Kalau selama ini dibilang kota Medan kota sejuta lubang, kalau naik sama MOI lubangnya nggak kelihatan. Karena kita bawa di tempat yang oke-oke gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua itu ada city tour, visit heritage, tempat-tempat bersejarah. Selama ini mungkin kalau teman-teman jalan ke Istana Maimun, Chong Afi itu kayak biasa aja gitu. Tapi ketika kita mengenal lebih dekat, ternyata Medan itu luar biasa, punya banyak heritage. Dan harus bangga sebagai orang Medan, banyak suku di sini, tapi nggak perang. Banyak agama di sini, nggak perang. Gitu. Kenapa? Karena Medan itu salah satu kota yang jadi barometer keamanan nasional. Nah, jadi banyak suku, banyak budaya, dan kalau secara internasionalnya kita menggambarkannya
Medan itu tidak jauh seperti Singapura. Jadi punya Malay Street, punya Chinatown, punya Little India, kemudian kita punya Esplanade juga gitu ya, punya Zero Kilometer juga, lengkap di kota Medan. Sekarang bagaimana caranya kita bercerita kepada orang-orang? Nah, jadi cara cerita yang asik itu ya jalan-jalan. Iya benar-benar, karena kan sekarang hobinya banyak yang suka traveling gitu. Iya. Kalau traveling biasanya sambil ngapain lagi? Iya. Foto, Foto-foto. belajar, makan-makan gitu kan. Nah, makan-makan dan makan-makan kalau cuman dihidangin aja kayaknya biasa aja kan. Iya. Tapi kalau ketika melihat dapur mereka masaknya gimana, bikinnya gimana, itu asik kan. Nah, itulah yang akhirnya kita kombinasikan dengan MOWI. Jadi kalau orang misalnya naik MOWI, ada guide-nya yang menceritakan tentang ini loh kota Medan sesungguhnya. Kota Medan itu berdasarkan sejarah dia merupakan kota perdagangan. Makanya diusung dengan Medan City of Trader. Nah, kalau kita merupakan kota perdagangan, maka dekat dengan keamanan. Kenapa dekat dengan keamanan? Orang yang ada di lingkungan itu tidak punya waktu untuk gosipin hal-hal negatif karena fokusnya cuma jualan. Fokusnya dagang dong, ya kan? Selama itu cuan, oke berarti. Nah, jadi itu kita lihat Medan merupakan kota perdagangan. Kalau ngomongin perdagangan, maka kita harus mengambil satu poin besar. Dagang yang seperti apa yang ada di kota Medan. Nah, jadi poin tadi pertama City Tour, Vision Heritage, kemudian yang ketiga nih education. Nah, edukasi apa yang mereka dapat ketika berkeliling kota Medan? Tadi ketika kita sudah mengenal, otomatis kita kan mulai mencintai kan. Iya betul. Ternyata Medan itu punya Malay Street, gak perlu harus jauh-jauh ke Singapura ya, kita punya istana besar gitu ya. Nah, kemudian tinggal di dalam lihat lagi apa lagi potensi yang ada di dalam, sejarah seperti apa, benarkah Melayu itu sebagai suku besar, nah, itu bisa kita lihat gitu ya. Nah, terlepas bagaimana dari sisi pemerintah dan pengelolaan Malay Street itu sendiri. Nah, karena tugas kami adalah mengkombinasikan yang ada ini gitu. Nah, kemudian edukasi apa yang didapat? Edukasi mencintai kota, kemudian edukasi mengenal entrepreneurship yang ada, apa-apa saja usaha yang ada di situ, kemudian setidaknya sejarah kota yang paling mudah untuk diingat oleh orang-orang ketika disebut siapa pendiri kota Medan. Udah segede ini aja nggak tahu gitu ya. Nah, lo bayangin lagi adik-adik TK gitu. Nah, jadi orang bilang siapa yang membuka kota Medan pertama sekali? Nah, ada yang mengatakan Guru Patimpus gitu. Wah, jadi sambil keliling MOWI, naik sama MOWI, terus kita tunjuk ini adalah patung dari Guru Patimpus. Loh, Guru Patimpus tangannya kenapa nunjuk-nunjuk gitu? Oh, ternyata ada maknanya juga, bukan asal tunjuk. Itu menunjukkan satu tempat yang dimana disitulah pertama dibukanya kota Medan. Jadi semua ada maknanya. Nah, dari situ akhirnya kita berpikir bagaimana caranya membuat sebuah armada yang menarik yang bisa orang naik di atasnya, menikmati perjalanan, yang paling intinya adalah belajar tentang dunia wirausaha, entrepreneurship. Jadi City Tour, Visit Heritage, Education, Entrepreneurship, 4 poin gitu ya. Nah, itu kita buat. Jadi dari situ akhirnya saya awalnya tuh nggak punya kemampuan finansial untuk membiayai semuanya. Jadi kami bekerja sama dengan Bank Sumut melalui program CSR. Jadi dari Bank Sumut memberikan dana 300 juta. Kemudian dari Narsis Education, Narsis Digital Printing 260 juta. Jadilah MOWI seperti sekarang. Keren. Nah, terus apa aja sih program MOWI ini? Itu tadi kita 4 poin ya, pilar kita tuh City Tour, Visit Heritage, Education, Entrepreneurship. Jadi biasanya kalau orang naik MOWI nanti ada guiding yang ceritain tentang sejarah, terus kita turun di Istana Maimun, kemudian masuk ke Istana Maimun diceritakan seperti apa, ada beberapa site di Istana Maimun, ada Mariam Buntung, kemudian ada bagian istana, ada bagian depan itu diceritain. Nah, biasanya kalau kita cuma datang doang, kita kan cuma lihat gedung doang ya, sejarahnya nggak dapet gitu. Nah, jadi kita ceritain. Setelah dari Istana Maimun itu wilayah yang dilewati itu Istana Maimun itu namanya Malay Street.
Kemudian dari Malay Street menuju ke Chinatown. Nah, Chinatown-nya itu ada Chong Afi. Teman-teman tahu Chong Afi? Ayo, malah nggak tahu di gimana nih? Waduh, mesti naik ini kok gitu ya. Chong Afi. Jadi Chinatown-nya Kota Medan. Gitu. Jadi ada menggambarkan seorang saudagar di Kota Medan bersuku Cina ini ya, dari Cina gitu. Mereka tinggal di situ. Di sepanjang jalan ke Sawat itu banyak hal yang bisa diceritain. Ada kawasan untuk ini ya Chong Afi-nya, di depannya ada TikTok, udah zaman dulu namanya Changpi. Nah, jadi tempat orang duduk zaman dulu, koko-koko istilahnya gitu kan. Nah, kemudian di belakangnya ada masjid lagi, Masjid Bengkok. Nah, kawasan itu juga menjadi sebuah gambaran sister city-nya Kota Medan. Jadi banyak yang bisa diceritain. Terus sampai di Lapangan Merdeka, nanti diceritain ini loh 0 km Kota Medan. Terus kalau perdagangan itu tidak lepas dari uang kan? Iya. Nah, sebelah kirinya itu ada namanya Bank Indonesia, Bank Sentralnya Indonesia. Nah, kalau anak-anak kecil kita bilang, duit siapa yang nyetakin gitu, nah itu dia gitu. Bank Indonesia. Nah, yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di MOU itu sebenarnya tidak ada melakukan pembangunan gedung, tapi kami mengkolaborasikan gedung-gedung yang ada, ditarik garis benang merahnya, kita ceritain ke orang-orang. Jadi Medan itu punya banyak cerita yang bisa diceritain. Tidak hanya rute yang selama ini dilakukan oleh MOI. Nah, jadi dari Lapangan Merdeka kita nanti ngelewatin patung Guru Patimpus. Di patung Guru Patimpus nanti bisa diceritain. Kalau teman-teman datang ke Kota Medan pasti pengen kuliner kan? Karena Medan itu punya kuliner hanya 2 rasa. Pedas dan asin. Salah. Medan itu cuma punya 2 rasa. Yang pertama enak, yang kedua enak kali. Jadi, nah itu kita ceritain ke orang-orang apa aja yang mereka bisa nikmati. Misalnya 5 kuliner wajib kamu coba di Kota Medan. Misal ada soto, di sebelah kiri kita ada soto Sinar Pagi misalnya gitu. Nanti kita lewati juga ada durian nih, mau yang mana nih, mau yang bolang, ucok, tunjukin semua itu. Jadi sebenarnya yang kami lewati itu udah ada semua. Nah, atau yang ketiga nanti kalian wajib menikmati sebuah sirup asli Kota Medan. Nah, buahnya itu cuma ada di kawasan Sumatera Utara. Sirup Markisa. Ya. Nah, jadi di sana nanti turun semua ininya turun ya, pesertanya turun menikmati sirup Markisa yang ada di lokasi. Jadi ngelihat prosesnya dari buahnya dipotong, kemudian diolah, langsung minum di tempat. Jadi tidak ada pakai bahan pengawet. Nah, terus turun di Norland. Baru setelah turun di Norland, mereka nanti akan dibawa ke sini. Nah, ke Narsis Digital Printing. Mereka nanti lihat bagaimana proses digital printing. Usaha digital printing itu berjalan seperti apa. Ya, nanti proses untuk pembuatan plakat pakai mesin akrilik, kemudian melihat pakai mesin UV, pakai mesin stiker, dan nanti nyobain bikin pin satu-satu. Nah, gitu. Nah, jadi komponennya cuma 4 di kita. City tour, jalan-jalan, visit heritage, menikmati sejarah yang ada di kota kita, edukasinya, melihat apa yang ada di sekitar kita, kemudian menambah pengetahuan dari para peserta. Yang keempat itu bagaimana mereka bisa tergerak untuk melihat proses berwirausaha. Kedepannya mereka juga jadi pengen nih berusaha, kan? Kalau anak-anak kecil dia sudah bisa melihat ada profesi selain dokter, polisi, ada satu profesi juga yang menarik namanya pengusaha. Iya betul. Karena pengusaha ini juga nggak perlu sekolah juga bisa jadi pengusaha ya kan? Nah, cuman sebaiknya saya menyarankan semua orang untuk mencapai pendidikan yang setinggi-tingginya. Karena salah satu komponen wirausaha itu adalah seperti ini. Kita punya link. Iya benar. Jaringan. Kan jaringan, gitu kan? Misalnya tadi teman-teman tuh, mana tahu ke depannya 10-15 tahun mendatang tiba-tiba jadi menteri. Kan ada. Nah, lo kan udah dulu pernah kenalan gitu. Jadi link faktor itu juga penting. Nah terus awal MOI itu kan tadi seperti yang Ibu bilang karena untuk mengenalkan Kota Medan nih ya kan. Iya. Nah pasti dalam merintisnya itu ada kesulitan ya kan. Kesulitannya itu Banyak. apa aja gitu. Pasti ya kan, Bu? Ya, jadi
kalau dalam berwirausaha itu tidak semuanya mulus. Nah, jadi teman-teman harus pahami berusaha itu artinya adalah menikmati semua proses. Kami ketika pertama bikin MOWI, wah itu langsung kebayang bagaimana ya caranya bikin petanya, kemudian ini mau diparkir nanti di mana gitu ya, terus bentuknya seperti apa. Nah itu semua tantangan. Begitu udah jadi, kita mau parkirin nih di depan Masjid Raya, ketemu dah berantem nih sama bapak-bapak gitu ya. Wah kan preman nih ya, uang parkir gini gitu. Nah tapi semua bisa nemu solusi. Nah akhirnya kita kerjasama dengan mereka, kita jelasin, mereka akhirnya paham program ini tidak hanya ceritanya tentang finansial, tapi cerita lebih luasnya adalah edukasi bagi masyarakat. Karena kita itu kalau pengen semua masyarakat bergerak untuk membangun sebuah kota, maka masyarakat itu harus mencintai kotanya. Cinta itu dimulai dengan mengenalnya. Kalau kita hanya mengenal bahwa di lingkungan kita banyak sampah, terus kita tidak tergerak untuk membuang sampahnya, memperbaiki kondisi yang rusak, ya maka 10-15 tahun mendatang serusak itulah masyarakat kita ke depan. PR-nya banyak nih, terutama teman-teman mahasiswa. Banyak banget PR-nya, ya. Nah, terus dalam berwirausaha ini apa aja sih prinsip Ibu gitu supaya bisa sukses? Ya, jadi wirausaha itu ceritanya nggak cuma sekedar jual beli, tidak cuma sekedar untung dan rugi, tapi berwirausaha itu ceritanya menikmati sebuah proses, kemudian punya goals yang lebih panjang. Goalsnya apa? Bukan sekedar kita pengen ngumpulin duit banyak nih biar kaya nih gitu, tidak, tapi goalsnya adalah kebermanfaatan bagi banyak orang, keberlanjutan gitu ya. Ya, keberlanjutan usaha. Ketika usaha ini berlanjut, bertumbuh, otomatis dia memberi manfaat bagi banyak orang. Nah, ketika misalnya kita melakukan sesuatu hal dan itu mendapatkan manfaat bagi banyak orang, ada nilai keberkahan di dalamnya. Jadi ketika mulai usaha itu jangan cuma berpikir saya harus dapat untung sebanyak-banyaknya, tidak, tapi fokuslah saya harus bisa memberi manfaat seluas-luasnya. Nah itu dia. Keren banget ya Bu. Terus selain usaha MOWI ini Ibu ada usaha lain nggak gitu? Iya ada. Jadi saya sebelum bikin MOWI, kita tuh bikin digital printing. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini, sehingga semua core bisnis kita itu saling dikaitkan. Nah kayak saya bilang tadi, di ending kegiatan biasa kita tuh turunnya di Narsis Digital Printing. Nah, supaya orang-orang taunya selama ini mungkin pakai pin misalnya. Oh yaudah, ini pin ini dibeli doang terus dipakai gitu. Nah, tapi orang nggak banyak yang tahu bagaimana proses membuatnya. Nah, jadi kita tunjukin gitu ya. Oh, bagaimana prosesnya, misalnya tumblernya mau bikin pakai nama, bagaimana prosesnya? Kita tunjukin. Nah, jadi ada pengetahuan yang mereka dapatkan. Syukur-syukur setelah berkunjung ke lokasi kita, mereka itu malah tertarik jadi reseller, akhirnya jadi jualan gitu kan, dapatnya kan income kan, halal kan, jadi keuntungan juga bagi masyarakat, bagi konsumennya kan? Betul. Nah dalam kalau kita ini mau misalnya saya nih pengen juga jadi wirausahaan gitu Bu, karakter apa gitu yang harus saya miliki supaya bisa sukses? Terbiasanya kita dengan kata instan, jadi kadang-kadang ketika orang mulai usaha, dia langsung berpikir dia akan dapat untung besar. Nah, jadi dunia wirausaha itu ceritanya adalah menikmati proses, kesabaran, keikhlasan, kemudian tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi kalau ingin terjun ke dunia wirausaha, yang pertama diatur adalah mindsetnya. Ya, jadi sudah paham bahwa seorang wirausaha itu tidak ceritanya enjoy nggak begitu, ada masanya untuk enjoy, ada untuk santai-santai aja. Tapi dari sekarang ketika memulai membangun usaha, jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengatur semua waktu, ritme waktunya diatur untuk menumbuhkan usaha. Nah, jadi saya teringat dulu ya, ketika teman-teman saya di kuliahan pada have fun nih kalau weekend. Ya. Saya kalau weekend dulu jalan kaki nempel iklan di USU. Jadi saya tempel dulu iklan gitu dari ujung ke ujung. Makanya kalau orang nanya,
Kenapa, apa tips agar badannya tetap bagus ya kan, tidak naik berat badannya? Ya udah saya ceritain. Nah, tipsnya adalah perbanyak jalan kaki, olahraga ya. Itu. Jadi jangan pernah berputus asa. Kita itu, saya menyarankan ke teman-teman yang masih sangat muda-muda, usianya masih di bawah 25 tahun, cari banyak hal, tingkatkan pengetahuan kalian. Nanti kalian akan menemukan satu masa ini loh yang ingin saya jalani. Nah, rata-rata itu karena dia mengenal dan mencintai. Nah, saya dulunya kenapa terjun ke dunia bisnis juga sama. Ketika saya mengenal, saya mencintai, sehingga yang dalam pikiran saya itu bukan oh ini harus untung gede, enggak. Tapi saya akan jalani secara konsisten. Satu masa dia akan menguntungkan. Iya. Nah, terus nilai-nilai apa aja gitu yang Ibu tanamkan sebagai seorang entrepreneur? Yang pasti wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kita tuh kalau ngomongin rezeki itu tidak hanya semata-mata tentang finansial. Tapi ketemu dengan adik-adik sekalian itu juga rezeki bagi saya, ya. Jadi silaturahim, kemudian nanti berkenalan dengan teman-teman yang lain, akhirnya membuka peluang baru, rezeki baru gitu. Kesehatan itu juga rezeki, sehingga yang harus dipegang dalam sebuah prinsip bisnis yang baik menurut saya adalah bisnis yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, itu harus kita pahami. Kenapa? Karena dalam bisnis nggak cuma semata-mata mengejar finansial, tapi yang kita kejar adalah keberkahan. Kita perlu ridho Allah gitu supaya kita bisa sukses di dunia. Wajib. Tinggalnya di bumi Allah. Wah. Nggak diridhoi itu nanti kita pindah kemana nih? Nah, terus yang terakhir nih, tanya terakhir. Siap. Apa harapan besar Ibu untuk usaha Ibu ini, usaha Maui ini selanjutnya? Oh, tentu kalau ditanya harapan yang terbesar, selalu punya mimpi ya, bahwa Maui ini tidak hanya satu unit saja, tidak hanya di rute standar saja, tapi Maui ini bisa ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu punya potensi yang luar biasa di setiap sudutnya. Kayak saya bilang tadi, kalau 4 poin tadi kita kupas, daerah mana yang kita tidak bisa menikmati perjalanan di Indonesia? Semua bisa kan? Bisa. Mau cari apa? Nyari gunung ada gitu ya. Mau nyari apa lagi? Sawah. Orang mau lihat-lihat ini ada sungai, ada banyak tempat wisata. Jadi semakin kita banyak melakukan safar, perjalanan, maka semakin banyak kita bersyukur. Nah, itu penting gitu ya. Kemudian dari sisi sejarah, kita ini kalau pengen jadi bangsa yang besar mesti ingat terhadap sejarah. Tapi sayangnya sebegitu banyak bangunan-bangunan bersejarah kita yang terabaikan. Nah, dengan adanya program Maui, bisa jadi banyak tempat-tempat sejarah di setiap kota akhirnya direvitalisasi, dibenerin, dan bisa dinikmati banyak orang gitu ya. Kita kan coba lihat di berbagai daerah, ada candi tapi candi nggak terurus ya, ada gedung-gedung kemerdekaan tidak terurus gitu. Tapi ketika ada program terkait dengan wisata dan itu bisa jadi income daerah, maka kamu tumbuh. Nah, jadi harapannya ya Maui itu memang ada di seluruh Indonesia. Makanya namanya Maui Indonesia. Udah selesai nih ya, keren banget ya ceritanya. Begitu ya? Oh, udah selesai cukup ya? Saya kira banyak lagi. Udah selesai kamu. Nggak kerasa, Bu. Ya, berarti banyak nih nilai-nilai yang bisa kita ambil. Terutama dalam kita berwirausaha itu kita harus punya nilai-nilai kesabaran, keikhlasan. Terus harus mengingat keberlanjutan juga untuk kebermanfaatan masyarakat umum, bukan hanya untuk semata-mata untuk keuntungan pribadi aja. Ya, betul. Itu yang mesti diutamakan. Nah, sebagai penutup, terima kasih ya Bu udah meluangkan waktunya berbagi inspirasi. Nah, sekian podcast Wirausaha kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa menit tuh?